Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Setiawan Basuni, live dari Warta Jazz House Gallery di kawasan Cimanggis, Depok. Malam hari ini kita kembali bertemu dalam satu program mingguan yang seperti biasanya menyajikan karya-karya terbaru dari anak-anak negeri, dari Indonesia tentunya. Dan malam hari ini program Warta Jazz Monday Lounge kita sudah menghadirkan dua kelompok yang bukan sebuah kebetulan. Malam hari ini dua kelompok itu terdiri dari tiga orang. Halo Rike, Halo Mas Agus, bisa dengar suara saya? dengaran jelas ya. Oke, baik. Mungkin tadi ada masalah dengan saya nggak tahu, saya nggak bisa dengar suaranya di sini. Dan nanti akan ada Alsa dari Starlight juga yang akan gabung dengan kita di sesi kedua ya. Um, oke, dari Papua saya nyambung dulu ke Solo. Selamat malam Mas Alvado Jacob dari Kartabaya. Apa kabar? Selamat malam, Mas Agus. Oke, sehat Baik, ya. sehat. Oke. Alvado mungkin bisa diperkenalkan teman-teman dari Kartabaya yang malam ini bisa join, siapa aja dan dari mana? Ya, malam ini dari Kartabaya ada saya, Alvado, sebagai gitaris di Kartabaya, dan ada teman saya yang ikutan Zoom juga di Chicago, Amerika Serikat nih, Kevin Peter on bass. Halo Kevin. Belum dengar suaranya nih. Malam, tapi di sini Oh, pagi, pagi. lagi sarapan. Oke. Oke. Baik teman-teman, kita sudah connect. Untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin menyaksikan melalui YouTube, sepertinya ini ada sedikit kendala teknis di sisi Instagram ya. Saya nggak tahu, sudah dicoba beberapa kali, tapi kita akan coba terus untuk bisa connect ke Instagram. Tapi sementara itu mungkin buat yang baru pertama kali join, Partai Jazz Mandelons biasanya terbagi dalam tiga sesi. Sesi pertama kita akan ngobrol dengan Kartabaya, lalu kemudian nanti di sesi kedua dengan teman-teman Starlight, dan pada sesi ketiga kita akan gunakan kesempatan itu untuk ngobrol dengan kedua kelompok. Um, Mungkin sebelum ke teman-teman dari Kartabaya, saya mau coba tes mikrofonnya Sheila dulu. Sheila, udah bisa dicoba mungkin mikrofonnya? Coba kita cek. Apa belum kepencet ya kayaknya ya mikrofon, eh, soalnya tidak terdengar. Saya nggak tahu teman-teman lain bisa dengar nggak? Boleh mengkonfirmasi dari Rika atau dari Alfado bisa dengar suara Sheila nggak? Nggak Nggak bisa. dengar Mas. Ya, berarti emang emang ada gangguan tuh kayaknya di mikrofonnya atau gimana gitu. Mungkin mesti di restart ya, nanti dicoba dulu. Oke, teman-teman, kita sekarang menuju Solo dan Chicago dengan Alvado dan Kevin malam hari ini. Mungkin Alvado bisa eh, menceritakan sedikit tentang siapa itu atau apa itu Kartabaya ke teman-teman yang barangkali baru pertama kali mendengar nama Kartabaya gitu ya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya, Kartabaya itu adalah sebuah grup jazz trio yang terdiri dari saya, Alvado dan Kevin, dan ada lagi Elno Buniman, drummer kita. Nama Kartabaya itu sendiri sebenarnya diambil dari nama kota Surakarta dan Surabaya, jadi Kartabaya gitu. Karena saat itu kami terbentuk dari mengikuti sebuah kompetisi jazz di Indonesia, yaitu The Pepandayan Jazz tahun lalu. Jadi kita pengen nama yang Indonesia, jadi terbentuk tercetuslah ide Kartabaya itu. Baik-baik. Nah, ini kan kalau dilihat dari domisilinya kan di beberapa kota ya, bahkan sekarang Kevin di Amerika. Nah, itu ketemu pertama kalinya kapan?
Kita ketemu pertama kali itu di Surabaya karena kan Kevin Elno itu domisili Surabaya sebelum Kevin berangkat ini. Jadi waktu itu saya lagi ada flight ke Surabaya, mendarat di Surabaya, terus saya inisiatif datang jam session di Surabaya karena saya dan Kevin udah kenal lumayan lama. Terus disitulah pertama kali ketemu saya, Kevin dan Elno di situ. Baik, Mas. Nah, em, mengenai karya atau album yang diluncurkan beberapa bulan yang lalu ya, em, mungkin bisa diceritakan ini konsepnya dari album Kartabaya yang dirilis kemarin ini seperti apa? Ya, Kartabaya itu satu album debut kami ya, bukan hanya Kartabaya sebagai grup, tapi saya sebagai musisi bersama Kevin juga dan Elno. Sepertinya belum pernah rilis album semua. Jadi album Kartabaya itu kami garap bersama-sama. Tujuannya adalah untuk untuk merekam karya-karya kami yang kami punya dari tiap personilnya, kemudian dikemas jadi satu grup trio. Jadi kemasannya adalah trio itu sendiri. Mungkin saya ada beberapa karya yang dulu dimainkannya sebagai kuartet. Kevin juga di salah satu lagu di album ini juga pernah merekam singlenya format kuartet ya, Kevin ya. Dan kalau main trio itu ada warna sendiri, lebih lebih apa ya, lebih lebih ada warnanya sendiri gitu. Main trio, jazz gitar trio. Mungkin Kevin mau menambahkan. Enggak. Udah bagus. Belum di unmute Mas. Ya, ketika karya ini diluncurkan, selalu ada kesempatan untuk mensubmitnya ke beberapa playlist. Salah satunya adalah playlist jazz anak negeri ya. Gitu. Nah, em, tapi saya tahu juga bahwa misalnya karya yang nanti akan kita putar itu sebenarnya justru adalah single kalian gitu. Nah, ini hubungannya antara nanti single yang mau diputar ini dengan yang dipilih oleh Spotify Indonesia dan masuk di playlist Jazz Anak Negeri itu seperti apa? Um, yang ya sebagai grup kita bisa memasukkan nge-pitch lagu itu ke Spotify ya. Jadi sebelum kami merilis album, kami itu merilis 2 single. Dan 2 single itu juga masuk dalam album yang kami rilis. Jadi seperti uh, untuk taste awalnya dulu ya, 2 single itu. Dan 2 single yang kami rilis, yang pertama, single pertama kami adalah Getting Ready, yang masuk ke Jazz Anak Negeri. Itu juga Getting Ready itu tracknya juga ada di album kami, Off to the East. Seperti itu, Mas. Baik. Nah, kalau bicara tentang sedikit ya, mungkin tentang Getting Ready, lalu kemudian nanti dilanjut dengan Final Days, ini masing-masing konsepnya apa? Konsep dari lagunya itu. Hmm, kalau Getting Ready dan Final Days itu kebetulan lagu saya yang kompos. Eh, untuk Getting Ready sendiri itu seperti kalau ditanya konsepnya sih, saya waktu kompos nggak punya eh, konsep spesifik ya. Tapi mungkin Getting Ready itu kalau di jazz seperti 12 bar blues
based on 12 bar blues tapi with a twist. Twistnya ya dari harmoni dan ritmisnya. Kalau Final Days itu mungkin kenapa saya pilih Final Days untuk di Monday Lounge kali ini, itu salah satu lagu yang paling beda sih. Paling beda dalam arti, kami kan kalau jazz trio itu kan biasanya swing, straight eight. Nah itu yang salah satu-satunya lagu yang uh, groove, groove dan backbeat gitu konsepnya lagu itu. Seperti itu. Kita tahu bahwa dengan digital streaming platform ini memungkinkan teman-teman seniman atau musisi melakukan analisa ya, jadi terhadap katakanlah siapa yang paling suka dengerin lagu yang mana biasanya gitu, bahkan lengkap dengan demografinya gitu. Nah, sejauh setelah beberapa bulan rilis album Kartabaya ini, bagaimana kalian melihat Getting Ready, lalu kemudian lagu-lagu yang lain dan Final Days ini gitu? Seperti apa ininya tren dari sisi katakanlah penikmat dari karya-karyanya Kartabaya? Iya, untuk yang Getting Ready karena dia masuk ke playlist Jazz Anak Negeri lumayan banyak ya streamnya. Cuma kan dari demografi itu saya bisa tahu berapa persen yang dari playlist itu, berapa persen yang dari tempat lain gitu kan masih ya. Kalau Getting Ready itu cukup banyak streamnya gara-gara di playlist itu. Sedangkan untuk yang lagu lain, Final Days ini salah satu yang Final Days ini yang paling sering di stream kalau based on album dan tanpa Getting Ready ya. Oke. Itu masih bisa nge-pitch lagi nggak sih untuk katakanlah misalnya lagu ini juga masuk lagi gitu di dalam katakanlah playlist jazz anak negeri gitu misalnya? Kalau di Spotify itu kita cuma bisa nge-pitch sebelum rilis. Jadi kalau udah rilis gini juga udah nggak bisa. Kan yang masuk ke playlist Jazz Anak Negeri juga cuman yang single pertama kan. Single kedua dan album juga saya tapi nggak masuk. Baik, baik. Ya, mungkin nanti kita akan ngobrol lebih banyak soal soal cara mempitch untuk bisa masuk ya, karena tadi Pak Do sudah jelaskan lumayan signifikan pengaruhnya terhadap perkembangan track by track, kalau nggak saya mengatakan, bukan lagi album gitu. Jadi track by track dari karya-karya teman-teman yang dirilis ke pasar atau dalam hal ini melalui digital streaming platform. Nanti kita akan coba gali itu lebih dalam di segmen ketiga. Nah, saya mau coba gali dalam konteks karya-karya yang lain yang ada di album ini, sejauh mana kontribusi Kevin dan Elno. Mungkin Kevin bisa menjawab. Kontribusi ya lagu baik berupa komposisi, aransemen juga materi-materi semua sih. Tapi rata-rata kalau aransemen kita kerjainnya secara kolektif gitu. Cuma kalau dari Kevin tuh menyumbang 2 komposisi di album ini. Komposisi yang berjudul March dan Torn. Itu punyanya Kevin. Kalau Elno itu dia satu komposisi di nomor Precious One. Sisanya komposisi saya dan lagu standar. Satu lagu standar. Oke. Baik, teman-teman yang mungkin ada di
Zoom ya. Mohon maaf, sepertinya kita memang tidak bisa terkoneksi ke Instagram. Sayang banget. Tapi saya akan coba besok pagi untuk re-streaming dari hasil rekaman obrolan kita pada malam hari ini. Gitu. Tapi sementara itu ini juga bisa disimak secara live melalui YouTube Warta Jazz Channel ya. Oke, kembali ke album sebelum kita putar. Target dari teman-teman sendiri, apakah ini hanya akan berhenti di digital atau ada rencana untuk rilisan fisik? Ada rencana untuk, bukan rencana ya, sudah proses desain, finalisasi dan lain-lain. Secepatnya akan rilisan fisiknya, CD. Baik, teman-teman yang menyimak program Warta Jazz Modelos, kita akan coba simak dulu satu karya dari Kartabaya, Alfado Jacob, Elnu Budiman, dan Kevin Peter. Saya coba loading dulu datanya. Dan sementara itu kalau ada pertanyaan, Anda bisa raise hand atau bisa ketikkan di kolom komentar yang tersedia di Zoom ini. Dan kalau misalnya ada teman-teman lain yang pengen tahu gimana caranya join, mereka bisa daftar melalui situs wartajazz.com dan linknya tersedia dengan gratis. Atau bisa juga menanyakan kalau Anda punya nomor WA salah satu dari yang kami undang malam hari ini, mereka Anda bisa juga tanya, nanti biar langsung dikirimkan link Zoom-nya gitu ya, dan link Zoom-nya gratis. Oke teman-teman, kita simak dulu Kartabaya. Ini judulnya adalah Final Days. Komposisinya kurang lebih sekitar 6 menit. Enjoy.
baik satu komposisi yang menarik berjudul Final Days dari teman-teman Kartabaya, Alfredo Jacob, Kevin Peter, dan Elmi Budiman. Teman-teman semua, seperti tadi saya sampaikan, malam hari ini kita juga hadirkan teman-teman lain yang juga sama-sama trio, tapi ini trio, kalau yang Kartabaya ini trionya cowok-cowok semua. Nah, kalau yang Starlight itu cewek-cewek semua. Buat teman-teman yang penasaran dengan karya dari Kartabaya dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ajukan, kita kirimkan lewat WhatsApp juga ke saya kalau misalnya tidak ingin menaruh pertanyaannya di chat ya, di kolom chat. Anda bisa kirimkan langsung ke saya 081 Warta Jazz. Kita langsung beranjak pada segmen kedua, jadi nanti seperti tadi saya sampaikan, kalau ada pertanyaan untuk teman-teman dari Kartabaya bisa disimpan untuk segmen ketiga ya. Kita langsung menuju ke, saya nggak tahu nih mau ke Jakarta, Jakarta apa Tangerang ya? Saya lupa nih, Sheila di mana posisinya. Halo Sheila, mikrofonnya udah normal kah? Sebentar, saya cek. Boleh kita tes? Sudah dengar? Oke, sudah. Ini live dari mana nih? Live dari Tangerang Selatan. Oke, Tangerang Selatan. Oke, jadi Tangerang Selatan dan Kuala Papua ya, gitu. Kuala Kencana. Ya, Kuala Kencana. Kita coba cek juga apakah Alsa sudah on. Oh, oke, sebentar. Saya set co-hostnya untuk Alsa ya. Biar lengkap ini trionya. Dan, Halo Mas Agus, selamat halo, malam. selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Drummer sibuk nih. Aduh, Oke. enggak kok. Starlight adalah kelompok anak-anak muda juga yang sekarang sudah pada menikah semua. Mungkin untuk refreshment bagi sebagian teman-teman yang lain yang mungkin baru tahu lagi gitu ya, Starlight siapa sih gitu, mungkin siapa yang mau jadi juru bicara atau mungkin semuanya aja deh ngomong apa dan siapa Starlight, silakan. Rika, silakan. Jubir, siapa jubir? Yang tuaan coba. Silakan ke. Oke, Starlight ya. Starlight itu adalah trio cewek-cewek yang terbentuk dari apa ya? Kesamaan kita akan kesukaan musik jazz dan bertemu di suatu lembaga tempat belajar musik ya. Ya dari situlah kita berawal gitu. Dan ya kita udah established dari tahun berapa sih? Starlight itu established dari tahun 2004. Jadi cukup lama bersama, tapi terakhir kita kapan ya kayak Starlight itu manggung terakhir banget sebelum Rika pindah for good ke Papua. Mungkin sekitar 2015 kali. Sekitar 2015. Jadi 2004 sampai 2015 kami aktif di berbagai macam panggung. Seperti itu. Duh. Ini hilang. Apa lagi ya, Cek? Apa lagi pertanyaannya, Mas Agus? Oke. Saya belum dengar suaranya Alsa nih. Hadir. Alsa di sini. Ya, sebagai yang kayaknya yang paling muda kan ya kalau nggak salah Alsa tuh di kelompok ini gitu ya. Dan waktu kelompok kalian itu hadir, seingat saya sih, tolong saya dikoreksi ya. Pada saat itu kayaknya belum ada kelompok yang seluruh personilnya itu perempuan.
Jadi bisa dibilang di periode 2000-an setelah milenium itu ya, bisa dibilang kalau referensi mencari kelompok perempuan itu pasti rujukannya selalu ke kelompok kalian. Nah, ini sebelum kita ngomongin album ya gitu, apakah sempat kepikiran untuk misalnya menambah personil misalnya gitu, tambahin yuk gitu, jadi nggak cuma bertiga gitu. Dulu kan ada semacam apa ya, dagium ya, kalau foto bertiga tuh ntar satu nggak jadi itu fotonya gitu misalnya, atau gimana gitu, atau ada justru ada pertimbangan tersendiri yang menyebabkan teman-teman memutuskan untuk kita tetap tetap bertiga aja gitu. Silakan. Oke. Sebenarnya aku mau memberikan fun fact bahwa waktu aku sama Starlight itu, aku masih umur 10 tahun. Jadi anak SD ngeband sama anak kuliah. Terus ya kalau untuk personil sih sebenarnya dari dulu tuh kita sebenarnya berempat. Kita tuh sebenarnya ada gitaris, cuman karena satu dan lain hal akhirnya gitaris itu udah nggak gabung lagi sama kita jadi bertiga aja. Sebenarnya sih nggak ada konsep tertentu sih, lebih karena mungkin kita udah klop aja kali ya bertiga gitu. Jadi untuk bonding lagi sama personil baru tuh kayak PR aja gitu. Jadi ya udahlah kita akhirnya bertiga. Dan ya buat aku sih Starlight tuh salah satu, kalau aku pribadi salah satu band yang bikin aku seperti sekarang, maksudnya ngebentuk permainan drama aku dan lain-lain gitu. Jadi buat aku tuh salah satu yang mempunyai apa ya, nilai bersejarah lah gitu. Terus ya benar, pada tahun itu sih band cewek tuh nggak banyak, dan apalagi untuk jazz gitu ya. Jadi kita bangga banget waktu itu tuh bisa menang apa tuh, kompetisi Jazz Goes to Campus kayak gitu. Itu nggak nyangka banget sih. Mungkin ya mungkin salah satu faktor keberuntungannya adalah karena kita perempuan semua kali ya gitu, selain permainannya. Jadi ya waktu itu lagi semangatnya banget lagi kita ikut kompetisi panggung-panggung gitu-gitu. Ya gitu sih, jadi senang banget lah pokoknya. Dan akhirnya album ini rilis tuh kayak wow. Nah, yang menarik sekarang kan kalau bicara rentang waktunya ini 19 tahun ya. 19 itu kan bilangan prima. Saya nggak tahu sih ada hubungannya apa enggak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa 19 tahun gitu loh. Kenapa harus selama itu gitu maksudnya? Tuh masalah sebenarnya album ini sudah diproduksi dari sebelum tahun rilis sekarang ya. Jadi sudah diproduksi lama, tapi memang baru rilis sekarang gitu. Jadi itu juga di saat kita semua masih aktif lah. Sekarang kan karena Rike kan juga sudah pindah kota gitu. Alsa juga sibuk. Alsa ini lawyer ya, Alsa ya. Oke, Alsa apa aja deh, kayak dia sibuk banget pokoknya. Terus udah gitu jadi ya saya juga dengan bidang musik, tapi berbeda lah jalurnya gitu kan. Tapi ini makanya baru bisa dirilis sekarang, itu memang benar sih ada rentang waktu yang cukup panjang. Tapi nggak 19 tahun. 19 tahun mungkin usia kita sekarang ya, Starlight ya. Cuman kalau secara album ini rentang waktunya cukup panjang. Kalau bisa dibilang cukup panjang. Tapi akhirnya bisa rilis itu udah suatu kelegaan banget sih, suatu kebahagiaan tersendiri lah buat Starlight. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang kita bicara tentang albumnya dari teman-teman Starlight ini. Judulnya kan Our Journey. Boleh di-share ke kita ini ceritanya apa dan ada berapa track yang termaktub di dalam album ini? Rika? Oke, aku ya. Gantian kan? Oke. Judul kita kan Our Journey ya. Jadi mungkin
kita mengambil judul album itu sebagai Our Journey karena memang perjalanannya panjang untuk kita menghasilkan album tersebut gitu. Dari berbagai macam, mungkin dari tahun ke tahun ya istilahnya ya, udah kita rekam terus akhirnya manggung, baru rekam lagu lagi gitu. Akhirnya manggung, rekam lagu lagi. Jadi itu memang benar-benar perjalanan syarat banget Our Journey itu. Makanya kita ambil Our Journey. Terus kalau di dalam album tersebut ada berapa lagu sih, Syek? Totalnya 7 ya? 7 ya? 7 dengan 4 yang instrumen, 3 dengan lirik, dengan guest vokal Featuring, ya benar. Jadi total 7. Oke. Nah, bicara spesifik, kan ini masih fresh banget. Gimana proses pitching ke Spotify-nya? Alsa bisa jawab mungkin. Alsa bisa jawab, Alsa. Sorry, pitching enggak pitching sih Mas Agus, kita lebih ke ngerilis aja karena kebetulan banget lumayan mepet nge-submitnya ke DSP, jadi kita nggak ada pitching khusus untuk masuk playlist sih, cuman yang ngerilis itu pun kayak serba cepet-cepet, pembuatan artwork juga lumayan ngebut, jadi ya paling kita nge-submit paling seminggu sebelum tanggal rilis gitu. Tapi untungnya bisa rilis tepat waktu sesuai harapan. Tanggal cantik 9/9/2023. Yay. Oke. Nah, saya nggak tahu ini. Oke, pertanyaan ini mau saya simpan di segmen ketiga aja. Saya balik lagi ke teman-teman Starlight ya. 3 perempuan main jazz, masih muda, bisa bertahan 19 tahun itu resepnya apa ya? Resepnya ya, aduh itu juga. Jadi kita kayak keluarga sih, benar-benar sedekat itu, tahu sedekat itu gitu, dan kita seperti keluarga. Yang namanya keluarga kan mungkin nggak bisa bercerai ya. Jadi kita benar-benar kayak sisterhood band gitu, walaupun entah kenapa ya, saya kan jauh di Papua. Sebenarnya teman-teman mah bisa aja cari pianis, kan banyak yang jago, ada. Ya ada lah, pasti banyak, masa sebutin namanya kan. Banyak pianis cewek yang jago. Tapi entah kenapa nih teman-teman nggak mau cari gitu. Jadi mungkin kita bisa bertahan selama itu ya karena rasa persaudaraan itu sih, lebih kepada itu, persahabatan, persaudaraan. Jadi bukan hanya sekedar band, tapi juga di dalamnya situ ada bonding yang sangat erat yang lebih dalam gitu dari sekedar band. Itu sih menurutku. Gimana Sheila dan Ade? Ada tambahan? Memang di musik itu kan perlu chemistry ya. Ini chemistry itu udah dapet banget. Nah, di luar itu ini jadi berlanjut ke hal yang lebih intim, yaitu ya ini mereka tuh udah kayak saudara sendiri, Riki udah kayak kakak saya, Alsa tuh bener-bener udah kayak adik saya. Jadi maksudnya di luar skillan lah gitu istilahnya, kita harus skillful apa segala macam, memang tetap harus ada apa ya, kekeluargaan itu tuh yang bikin kita nyambung banget lah di musik gitu, dan kita bisa bertahan sampai sekarang gitu kan, meskipun mungkin kita dipisahkan oleh jarak, dipisahkan juga oleh kesibukan masing-masing, tapi selalu menyempatkan diri lah gitu untuk selalu berkomunikasi lah, komunikasinya lancar lah istilahnya gitu ya kan, karena ada kendala itu aja makanya kita nggak manggung. Mungkin kalau misalnya nggak ada kendala itu pun kita masih sepanjang itu ya, 19 tahun itu kita mungkin masih manggung sampai detik ini mungkin ya, seperti itu. Baik. Nah, kita mungkin akan dengarkan karya teman-teman ini ya, judulnya Rainy Day. Ini beberapa tempat di Jakarta setahu saya udah ada sholat Istiqomah karena udah lama banget nih kayaknya kita nggak ada hujan gitu. Tapi
cerita tentang lagu ini sendiri. Ini siapa yang nulis dan ini aslinya ceritanya soal apa? Yang nulis saya, Mas Agus. Aslinya ceritanya udah cukup lama banget ya. Yang pasti Lupa. ketika saya menciptakan sebuah lagu itu pasti saya membayangkan sebuah suasana gitu. Seperti Rainy Days ini berarti saya membayangkan sebuah suasana air hujan, di mana di situ ada kedamaian, ada ketenangan, ada kesejukan gitu dari lagu yang didengarkan. Kayak gitu sih. Dan juga untuk menghibur hati-hati yang lagi sedih, hati-hati yang lagi kecewa, kayak gitu sih. Makanya dibuat lagu Rainy Days ini. Oke, baik. Kita akan coba nikmati dulu, nanti kemudian kita akan ngobrol lebih banyak dengan teman-teman dari Starlight setelah yang satu tim. Oke, sepertinya pas kita mau putar sambungan ke Instagram, kita berhasil connect. Silakan teman-teman nikmati juga di Instagram dan enjoy.
satu lagu yang manis banget dan kayaknya memang pas banget menggambarkan suasana saat hujan turun dan memang hari-hari ini terutama kita mungkin di Pulau Jawa secara umum ya sedang menanti-nanti yang namanya hujan turun gitu, kangen gitu. Karena sudah rasanya sih lebih dari sebulan ya Jakarta secara umum tidak ada hujan. Malah saya mengalami beberapa kali berangkat keluar Indonesia yang notabene summer, tapi justru ngalamin hujan gitu. Jadi summer hujan di Spanyol, kemudian hujan di Serbia beberapa minggu yang lalu gitu. Tapi nggak tahu, mungkin Anda yang menyimak program ini dari kota lain bisa tulis di komentar kalau di tempat Anda justru sedang turun hujan malam hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen ketiga. Kita masih punya waktu kira-kira sekitar 15 menit kurang lebih. Segmen ketiga ini saya memberikan kesempatan kepada para tamu yang saya undang untuk bisa saling berkomentar terhadap karya yang diputar. Nah, karena yang barusan kita putar adalah karyanya Starlight, jadi saya mau ke Solo. Kalau Kevin masih monitor, bisa ikut komentar juga. Fado mungkin bisa kasih first impression-nya dulu untuk karya dari teman-teman Starlight dengan judul Rainy Day ya, dari album Our Journey. Silakan, Fado. Ya, sepertinya kita sama-sama menantikan hujan ya, Mas. Di Solo juga belum pernah hujan, belum hujan sampai sekarang. Iya, senang sih dengerin lagunya Starlight, Rainy Days. Manis ya, manis, instrumental. Ya, sebagai grup yang main instrumental juga, saya pribadi senang ya, masih ada yang memperjuangkan musik instrumental gitu di Indonesia. Apalagi Rio, ya bagi saya lagunya enak, manis, well executed, produksinya juga bagus. Nice, Starlight. Oke, tentu kita Maka tidak. Silakan, kalau mau ditanggapin dulu. terima kasih. Sungguh sangat menghibur. Ternyata. Terima kasih Mas Alvado. Sama-sama. Oke, tentu tidak fair kalau kita juga tidak mendengarkan komentar dari teman-teman Starlight untuk lagu yang di awal tadi, Final Days dari teman-teman Kartabaya. Silakan, siapa atau dua-duanya juga boleh. Sebentar. Tadi judulnya apa? Final Days. Jadi kalian Final Days, Rainy Days. Jadi ini memang yang tadi saya simpan ya pertanyaan ini sebenarnya bukan sebuah kesengajaan gitu ya untuk mengundang Kartabaya lalu kemudian Starlight, tapi entah kenapa saya menemukan juga lagunya ada kata-kata days-nya juga gitu di dalam karya yang kita putar. Jadi ini kayak coincidence-nya tuh nggak cuma satu, tapi kayak multiple gitu. Jadi kalau ini 3 perempuan, ini 3 laki-laki, 3 pria, sama-sama day, sama-sama baru dirilis kayak gitu. Silakan, Rika, mau komentar apa? Final Days ya. Kesan pertama groovy in the jazz way gitu ya. Asik banget sih kalau aku dengernya sambil goyang-goyang, enak banget. Dan di dalamnya juga skillful, itu udah pasti orang-orangnya berisi orang-orang yang memang skillful banget gitu, dan memang menunjukkan Final Days kayak emang udah ini nih hari kita nih, ini akhirnya gitu. Bener nggak sih? Mudah-mudahan bener ya. ini perspektif dari saya gitu. Mungkin dari Sheila, pokoknya lagunya sih menurutku asik banget sih buat didengerin. Sheila, silakan Sheila.
Ya sama. Sebagai sama penggemar lagu jazz, itu yang pasti harus dimainkan dengan skill yang baik ya. Skillful, keren. Maksudnya memang harus apa ya? Harus dimajukan juga memang nih musik-musik instrumen yang seperti itu ya. Yang kita kan sekarang apa ya? Jazz tuh masih dibilang tuh masih ya pendengarnya masih agak lumayan jarang langka lah di apa namanya dibanding lagu-lagu lain ya gitu. Tapi maksudnya kalian bisa menyajikan lagu instrumennya dengan baik, dan ya semoga juga dengan dari judulnya tersampaikan juga dengan baik ke para pendengarnya ya, khususnya para penikmat jazz gitu. Good, Oke. good. Kelihatannya Alsa lanjut meeting kali ya. Udah nggak ada di room. Nah, saya mau coba ajukan satu pertanyaan yang tadi related dengan soal pitching. Jadi sebenarnya pengen tahu perspektifnya Alsa sih gitu. Tapi buat teman-teman seberapa penting atau barangkali mungkin lebih tajam gitu, seberapa berpengaruh situasi sekarang dengan DSP ini terhadap perkembangan, kalau kita sebutnya sebagai karir gitu atau sebagai masa depan musik kalian gitu, seberapa berpengaruh sih sekarang gitu, misalnya kayak Spotify gitu, ada playlist jazz anak negeri seperti itu. Mungkin dari Starlight dulu barangkali, nanti dilanjut dengan Karta Bayan. Silakan. Ya udah, coba aku jawab ya. Harusnya sih Alsa punya kapasitas untuk jawab ini ya, tapi aku coba ngomong. Jadi ngaruh banget sih yang pasti. Karena kan musiknya jadi lebih lebar, untuk lebih luas, para pendengarnya pun juga lebih luas lah gitu. Jadi harusnya sih sangat berpengaruh ya juga nanti untuk kedepannya, kan juga lebih mudah untuk mengeluarkan karya. Mungkin dulu punya karya gimana ya cara biar audiens bisa dengar apa semua. Sekarang kan dengan DSP ini, dengan segala kemudahan untuk ya untuk rilisnya, untuk submitnya segala macam, harusnya sih ini akan sangat membantu para musisi untuk bisa mengeluarkan karya yang lebih banyak dan lebih variatif tentunya. Rika punya pandangan lain atau tambahan? Kayaknya sih udah mewakili ya. Jadi jadi musik sekarang tuh benar-benar menurutku dengan adanya ini jadi kayak kita jadi lebih luas gitu, lebih bebas dalam berekspresi tentunya ya. Malahan mungkin lebih mudah juga gitu kan dalam untuk mengekspresikan musik-musik kita gitu. Mungkin kalau dulu kan jadi lebih sulit kan, karena kita harus bikin ininya dulu, aku jadi lupa, bikin CD-nya dulu, apa sih namanya, aku jadi lupa di bahasanya man. Sekarang kan bisa nggak harus ada bentuknya, tapi bisa pakai digital gitu, dan orang lebih banyak yang bisa dengar gitu sih. Itu lebih menguntungkan sih kalau menurutku. Memotong rantai birokrasi ya. Ya, betul. Betul sekali. Oke, Alvado. Iya, pitching ya, pitching buat ke Spotify ya. Itu seberapa ngaruh? Sebenarnya kalau kita ngomongin stream count itu sangat ngaruh, karena kan kalau bisa dibilang kalau berhasil pitching dan masuk ke salah satu playlist ya, kan bisa bisa masuk satu playlist, bisa masuk lebih dari satu playlist juga bisa kan. Itu pasti udah otomatis 10.000 stream gitu. Kalau dilihat dari segi stream itu sangat ngaruh. Tapi untuk pendengar yang bisa saya bilang organik gitu, yang maksudnya yang dari dia dengerin terus lanjut ke follow ke sosial media, lanjut ke mungkin beli karya fisik kita mungkin nantinya ya. Mungkin saya bisa bilang tidak seberpengaruh itu. Malah
Malahan saya lebih kalau sekarang ya udah mengalami pitching di Spotify, terus ada yang masuk, terus pitching di Spotify ada yang nggak masuk playlist. Itu sekarang saya malah lebih memandang kalau eh, masuk bisa nge-pitch sebuah lagu sampai masuk ke eh, playlist itu nggak begitu penting untuk karir sih. Karena malahan dengan pengalaman saya 3 kali pitch, cuma satu yang masuk, itu malah saya lebih mikirnya tetap harus promosi, melakukan suatu strategi promosi ya, di luar cuman ngandelin masuk playlist Spotify gitu. Kan saya juga bisa lihat berapa persen orang yang dengar dari stream dari playlist sama yang organik bener-bener searching nama Kartabaya terus visit profilnya. Malah seperti media Warta Jazz seperti ini itu lebih berpengaruh sih menurut saya ya. Lebih berpengaruh untuk karir. Jadi karena media-media yang seperti ini cenderung eh, apa ya, pendengarnya itu lebih organik. Kalau playlist sih lebih kerasa kayak bot ya. Gitu Oke, sih. baik. Em, Sebenarnya di topik ini tuh ada banyak sekali irisan yang tentu tadi saya udah bilang mungkin Alsa lebih lebih pas untuk menjawab dari satu sudut pandang tertentu. Tapi saya ada pertanyaan lain yang ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Em, Sejauh mana teman-teman dalam hal ini mengutilisasi AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan dalam konteks ya mungkin untuk menciptakan musik baru, untuk mendevelop musik lama terdengar baru, atau melakukan riset atau apapun lah begitu. Sampai sejauh mana teman-teman melihat itu, dan eh, saya juga pengen tahu sekalian kalian pros atau cons terhadap AI. Mungkin dari Alvado dulu, nanti nyambung ke teman-teman Starlight. Silakan. Kalau penggunaan AI untuk proses kreatif sih enggak ya. Saya lebih terbantu dengan referensi-referensi musik yang sudah ada aja gitu. Eh, Mungkin dalam proses produksi kebantunya di proses mungkin proses mastering tahap awal gitu. Karena kan ada banyak yang website atau plugin aplikasi gitu yang bisa membantu dalam proses itu, tapi proses tahap awalnya aja ya. Selanjutnya juga harus masih dibedah oleh manusia sendiri gitu. Kalau pro dan cons, kalau AI, misalnya ngomong AI kompos musik sendiri sih, saya harus dengar musiknya dulu, baru bisa ini. Sementara ini belum sih. Cuman paling ini, apa, vokalis siapa yang udah meninggal bisa nyanyi lagi gitu kan. Itu seru. Oke, baik. Rika dan Sheila. Eh, Sejauh ini sih kayaknya mungkin bisa membantu ya dalam beberapa hal, tapi em, proses kreatif sih kalau kalau yang misalnya kita apa ya kita jalanin kan yang udah-udah kan organik aja ya, berjalan dengan natural gitu. Cuman kalau misalnya nanti mungkin suatu hari nanti akan sangat membantu. Cuman mungkin nggak sekarang kali ya, mungkin belum sekarang untuk memanfaatkan AI itu gitu loh, khususnya untuk musik Starlight sendiri ya gitu. By the way, nanti ini info aja sih, mungkin dalam waktu dekat lagi akan ada single Starlight lagi sih, jadi ditunggu aja info sekalian. Oke, Ya pasti Rika. Ya. proses produksi yang Oke. yang belum AI itu. Siap. Rika mungkin? AI ya, untuk hal-hal tertentu pasti ada halnya akan membantu ya. Tapi kalau untuk proses kreatif sendiri,
akan lebih berharga buat si pencipta dan buat si pendengar apabila itu melalui proses yang natural, yang manusiawi sih kalau menurutku. Karena itu pasti akan berbeda gitu. Di mana di situ ada rasa manusianya di situ, sedangkan kalau di AI nggak ada gitu kan. Tapi mungkin untuk proses pemolesannya, untuk suaranya jadi lebih bagus atau semuanya memang bisa lah mungkin pakai AI itu. Tapi kalau untuk proses kreativitasnya, isi dari lagunya, liriknya sedikit bantuan kalau kita habis aduh apa gitu ya bisa lah dikit-dikit ya 1-2 kata ya mungkin ya, tapi kalau mungkin keseluruhan ya jangan gitu. Untuk membantu di sisi sedikit bisa pro lah, tapi jangan terlalu banyak nanti kontra nanti kita jadinya gitu sih Mas. Oke, baik. Teman-teman semua, apapun latar belakang Anda, selera atau barangkali mungkin kesukaan Anda terhadap jenis musik, dalam hal ini mungkin jazz, dengan beragam style atau gaya yang berkembang dari awal sampai saat ini, kami berharap Anda tetap bisa menikmati pilihan-pilihan yang tersedia dan seperti sudah Anda dengarkan selama kurang lebih 60 menit kebersamaan kita malam hari ini dengan Kartabaya dan Starlight yang menawarkan orisinalitas dan menyajikannya dalam bentuk karya yang instrumental patut diapresiasi. Jangan lupa untuk selalu menyimak program Warta Jazz Monday Lounge setiap hari Senin malam pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir ngobrol dengan kita, sharing dengan karya-karya keren mereka. Teman-teman dari Starlight, sehat-sehat terus. Juga Alvado dari Kartabaya. Sepertinya Kevin juga sudah cabut ya, karena sudah pagi tadi. Jangan-jangan Kevin malah belum tidur. Ya, sehat-sehat untuk teman-teman semua. Tetap kreatif. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Nanti yang dari Starlight, kalau signalnya sudah siap, jangan lupa kita di mention. Nanti kita akan bantu repost di akun sosial media Warta Jazz. Dari Warta Jazz House Gallery di kawasan Cimanggis, saya Agus Setiawan Basuni kembali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama 60 menit. Jangan lupa untuk selalu menyimak karya-karya terbaru, karya-karya terbaik dari musisi dari Indonesia dan mancanegara. Kami punya program Warta Jazz Rekomendasi yang merekomendasikan 7 karya terbaik dan selalu diupdate setiap 10 hari sekali. Anda bisa ketikkan Warta Jazz Rekomendasi di Spotify ataupun di Google. Nanti mesin pencari akan menyajikan daftar lagu-lagu yang disajikan. Dan yang menarik, daftar ini juga memuat karya-karya yang tidak dirilis secara digital. Salah satunya adalah karyanya Mas Indra Lesmana yang masuk dalam Warta Jazz Rekomendasi 5 minggu lalu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat dan kita ketemu minggu depan, insya Allah. Dari saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.